firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan, wa anzalna minas sama'i, dari langit, ma'an, air, tahuron, yang suci dan menyucikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kami telah menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan, ya, untuk berwudu. Ya, kita tahu air itu nanti ada yang suci mensucikan, ya, kita sebut dengan tohur. Kemudian ada suci tetapi tidak mensucikan, ya, tohir. Ya, contohnya air kelapa, ya, air teh, dan sebagainya. Itu tohir, ya. Dia suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air najis, air mutan najis, air yang terkena najis. Ya, di sini ayat Al-Quran ini, ya, surat apa ini? Benar. Surat Al-Furqan, ya. Al-Furqan menjelaskan tentang air yang suci dan mensucikan. Wa yustaratu, dan disyaratkan, lirafil hadasi, untuk mengangkat hadas, wan najasi, dan najis, ma'un mutlakun, ya, air yang mutlak, ya, air mutlak. Maksudnya bagaimana? Disyaratkan, ya, untuk mengangkat hadas. Ya, hadas itu ada dua, ya. Yang pertama hadas kecil, ya, nanti dihilangkan dengan wudhu. Ya, kemudian yang kedua hadas besar, kita hilangkan dengan mandi. Disyaratkan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wan najasi, ya, dan menghilangkan najis. Najis itu nanti ada tiga, ya, ada najis mutawasit, ada najis mukhafafah, kemudian ada najis mutawasitoh, kemudian ada najis mughaladoh, ya, najis besar. Ya. Disyaratkan apa? Ma'un mutlakun, air mutlak, ya, seperti yang tadi disebutkan, tohur. Ya. Air mutlak itu apa? Ya, ini dijelasin. Wa, ya, dan air mutlak itu apa, ya, sesuatu atau air, yaqa'u alaihi ismuma, yang yaqa'u jatuh, alaihi atasnya, padanya, ismul ma'i, nama air, ila qaidin, tanpa batasan, ila qaidin, tanpa ikatan, tanpa batasan. Air mutlak itu apa? Jadi air mutlak adalah air yang masih, ya, disebut atasnya nama air tanpa batasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya air mutlak, ya, secara gampangnya, air mutlak adalah air asli penciptaannya, ya, air di mana air tersebut adalah asli penciptaannya, tidak berubah, ya, tidak berubah karena manusia. Memang asli dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti itu, ya. Itu adalah air mutlak. Air mutlak nanti di dalam fikih, ya, ada tujuh, ya, ada tujuh, seperti air sungai, air sumur, kemudian air eh, laut, air hujan, air air mata air, ya, air apa namanya lagi, air embun, ya, air salju, ya, itu namanya air mutlak. Nah, asli penciptaannya, ya, tidak berubah. Nah, itu namanya air mutlak. Nah, nah, di sini, ya, dijelaskan, disyaratkan untuk mengangkat hadas, ya, hadas maupun najis itu air mutlak, ya. Air-air yang telah disebutkan tadi, ya, air yang masih, ya, disebut air tanpa adanya batasan, tanpa ada batasan. Maksudnya batasan apa? Air teh, ya, air teh. Air teh itu bukan asli penciptaannya, ya, maka tidak bisa disebut air mutlak, ya.
Karena sesuci harus dengan air mutlak, maka air teh ya tidak sah untuk digunakan menghilangkan hadas maupun najis. Fal mutaghayyir. Fal mutaghayyiru maka air yang berubah. Fal mutaghayyiru maka air yang berubah. Bimustahnan anhu yang tidak dibutuhkan darinya, ya yang tidak dibutuhkan darinya. Kaza'faron seperti za'faron, ya bunga za'faron, ya minum za'faron ya nanti bisa dicampur air kemudian di air dikasih za'faron. Tak tahoyuron perubahan yamna'u yang mencegah itlaq ismil ma'i kemutlakan nama air ghairu tahurin maka dia tidak suci mensucikan ya tidak disebut dengan tahur ya. Jadi air yang berubah ya karena perubahan itu tidak alami ya tidak alami seperti perubahan za'faron ya atau yang tadi saya sebutkan seperti perubahan air teh yang menjadi coklat ya air dikasih teh menjadi coklat ya yang bisa mencegah kemutlakan nama air maka air tersebut tidak suci mensucikan tetap suci yang bisa diminum ya, tapi tidak mensucikan tidak bisa mengangkat hadas dan najis wala yadurru dan tidak membahayakan tahoyurun perubahan la yamna'u yang tidak mencegah al-isma nama ya, jadi tidak membahayakan tidak berbahaya perubahan yang tidak sampai mencegah nama kemutlakan air ya tidak mencegah nama kemutlakan air artinya ketika perubahan tersebut misalkan perubahan secara alami ya air sumur berubah menjadi coklat karena ada lumpurnya misalkan ya itu tidak merubah kemutlakan air ya tidak merubah kemutlakan air walaupun ada perubahan ya maka perubahan tersebut ya tidak menjadikan air tersebut tidak tohur lagi tetapi masih disebut dengan air mutlak ya, seperti itu berbeda dengan air perubahan yang apa namanya merubah kemutlakan air contohnya tadi air teh wala mutaghayyirun ya, dan tidak berbahaya ya, perubahan bimuksin ya, bimuksin karena mengendap ya, karena mengendap lama misalkan air sumur ya air sumur ya telah lama ya di dalam sumur kemudian berubah ya airnya ya kita ketahui bukan perubahannya karena sesuatu ya karena apa yang dijatuhkan bukan tapi karena lamanya air tersebut mengendap akhirnya berubah ya maka perubahan tersebut tidak membahayakan kemutlakan air ya artinya masih bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah lanjut ke bawah watinin watinin dan ya perubahan karena eh, lumpur ya tin ya, atau tanah ya perubahan karena tanah ya misalkan ada air ya berubah karena tanah ya karena tempatnya memang tanah di tanah ya maka berubah menjadi kecoklatan misalkan air ada di kubangan ya di sawah misalkan ada sawah kubangan ya di situ ada air ya tetapi kok warnanya tidak putih ya
warnanya sudah kecampur dengan tanah. Ya, bagaimana? Apakah itu termasuk perubahan yang mengubah air tersebut menjadi tidak mutlak lagi? Ya, ya di sini dijelaskan wal mutahayyiru bimuksin watinin, ya tidak merubah, artinya tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Watuh lubin, ya, dan lumut. Dan lumut. Contohnya apa? Ya, misalkan eh, sumur, ya, sumur tempat itu ada lumutnya, ya, menjadikan sumur tersebut menjadi hijau, ya, karena lumut, maka itu tidak membahayakan. Suara jelas insya Allah ya, atau kecil? Jelas Ustaz, jelas. Jelas insya Allah. Wama, dan sesuatu fi maqarrihi wa mamrihi, ya, dan air yang di dalam tempatnya dan jalannya, dalam tempatnya, dalam endapannya, dan di jalannya. Ya, misalkan air berubah, ya, karena melewati tanah, ya, sungai misalkan, ya, sungai, atau air tersebut berada di sumur tadi, ya, yang dijelasin sama, ya, sumur tersebut kan warnanya misalkan di dasarnya adalah coklat, ya, yang merubah air menjadi coklat, atau jalannya, mamarnya, ya, jalannya air tersebut melewati jalan yang bisa merubah air tersebut, ya, maka air tersebut tetap tetap mutlak, ya, karena itu memang asli penciptaannya, ya, adalah jalannya, nah, jalan mengalirnya air. Wakada, wakada, dan seperti itu juga, ya, mutahoyirun, yang berubah, bimujawirin, ya, karena berdekatan, bimujawirin karena berdekatan, kaudin, seperti halnya ud, ya, waduhnin, dan duhun, ya, duhun minyak, ya, maka au biturabin, atau karena turab, ya, karena debu, ya, atau tanah, turiha, yang dilemparkan, fihi, di dalamnya, fil adhar, menurut kaul adhar, ya. Jadi begitupun juga perubahan yang disebabkan oleh karena berdekatan, ya, airnya misalkan berdekatan dengan sesuatu yang bisa merubah eh, baunya, ya, ud itu bisa merubah baunya air, ya, tapi ketika ud itu tidak dicelupkan di dalam air, ya, tersebut tidak dicelupkan dalam air, artinya dia cuma berdekatan saja, ya, berdekatan saja, airnya nanti berubah menjadi baunya berubah menjadi bau ud, ya, maka air tersebut tetap tetap mutlak, ya. Atau biturabin turihafihi, atau dengan tanah yang dilemparkan di dalamnya, ya, lemparkan di dalamnya tanah, ya, ada kubangan, ya, air mutlak, kemudian dilemparkan tanah, ya, maka air tersebut tetap suci, ya, tetap suci dan mensucikan, ya. Tetapi yang ke ini, yang ke berapa, dari wakaza mutahoyirun bimujawirin kaudin waduhnin au biturabin waturiha fihi, ya, itu adalah ada khilafnya, ada ulama yang mengatakan, yo, ini sudah nggak mutlak lagi, ya, karena ada kalimat adhar, ya, adhar ini menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat ulama, ya, adhar artinya perbedaan ulama, dan yang disebutkan ini, pendapat ini adalah pendapat yang utama, ya, artinya ada pendapat lain tetapi pendapat lain itu tidak utama, yang utama adalah pendapat ini. Dari mana? Ya, dari wakaza, ya, kalau di atas sebelumnya
Ya, sebelumnya air yang mengendap, air yang karena tanah, air yang karena lumut, ya, itu tidak ada perbedaan pendapat ulama ya tentang kemutlakan air-air tersebut ya. Tetapi ya kata-kata yang ada di wakada setelah wakada di sini perubahan yang disebabkan karena mujawir karena berdekatan dengan sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air ini ada pendapat yang menyelisihinya ada pendapat yang menyelisihinya di sini. Baik, insya Allah jelas ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Itu air tentang air mutlak, air yang digunakan untuk berwudu atau menghilangkan najis, menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Baik. Kemudian ada macam air selanjutnya ya adalah wayukrahu al-musyammasu. Wayukrahu dan dimakruhkan al-musyammasu. Ya, ada yang tahu al-musyammash? Ya, coba kalau ada yang tahu. Air musyammas itu apa? Wayukrahu al-musyammashu. Silakan kalau ada yang tahu. Al-musyammash. Tadi air mutlak, sekarang air musyammash. Baik, kalau kita ada, ya, insya Allah saya jelaskan. Al-musyamash itu air yang terkena paparan matahari. Air yang terkena paparan matahari. Ya, maka air tersebut dimakruhkan, ya makruh kita gunakan untuk berwudu. Ya, contohnya misalkan kita eh, menaruh ya apa namanya tempat air di atas di rumah kita, ya akhirnya air tersebut terkena paparan sinar matahari, akhirnya panas, ya kita gunakan untuk wudu itu makruh. Ya, air panas tersebut makruh ya, untuk kita gunakan. Ya, biasanya kalau air yang ditaruh di tempat yang memang menghantarkan panas, ya, biasanya aluminium, ya, besi, ya, itu yang sering ya menggunakan bisa membuat air panas. Itu makruh kita gunakan. Walaupun nanti suci, ya tetap suci dan mensucikan, tetap sah kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk wudhu, ya. Itu namanya air al-musyammash. Ya. Air al-musyammash. Ya. Jadi kita sudah lihat ya ada air mutlak. Ya. Air mutlak itu air yang asli penciptaannya, ya. Asli penciptaannya itu ada air hujan, ya air. Jadi bapak ibu bisa wudhu lewat air hujan. Misalkan air hujan dikumpulin, ya kemudian dibuat wudhu itu bisa. Kemudian air laut, ya air laut ya bisa langsung kita gunakan untuk berwudhu ya kemudian karena asalnya itu penciptaannya ya memang seperti itu walaupun asin misalkan air laut asin tapi memang asal penciptaannya itu asin ya kemudian air sungai ya, kita langsung bisa gunakan untuk wudhu kemudian air embun ya air embun kemudian air salju ya kemudian air mata air juga bisa gunakan untuk kemudian air sumur air sumur ya itu adalah macam-macam air mutlak yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian macam yang kedua ya seperti yang tadi jelasin adalah air yang berubah. Air yang berubah. Ya. Air yang berubah karena sesuatu yang suci. Ya, tadi ada dua tadi ya. Ada sesuatu yang suci. Air yang berubah karena perubahan alami ya tidak mencegah kemutlakan air ya maka perubahan tersebut tidak merubah kemutlakan air. Artinya masih bisa digunakan untuk bersesuci. Tetapi air yang berubah ya karena bukan alami
ya, yang bisa merubah kemutlakan air, ya contohnya air teh, ya air mutlak, ya kemudian dimasukin teh, ya maka air tersebut ya tidak mutlak lagi, ya, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Yang sekarang adalah air yang bisa digunakan untuk wudu, air tohur, ya tetapi makruh untuk digunakan adalah air al-musyammas, air al-musyammas, air yang terkena paparan sinar matahari. Baik. Kemudian kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang air mustakmal, ya, air al-mustakmal. Wal mustakmalu, ya, dan air yang mustakmal fi fardhi taharati, ya. Mustakmal itu ya telah digunakan, ya. Istakmala yang artinya gunakan, menggunakan. Mustakmal yang telah digunakan. Wal mustakmalu, dan air mustakmal fi fardhi taharati, di dalam fardu taharah. Ya contohnya mandi, digunakan setelah mandi, digunakan setelah wudu, ya. Ketika ada orang, ya, apa namanya, mengumpulkan kembali air mandinya, ya misalkan, ya air digunakan untuk mandi, dikumpul kembali untuk bersuci lagi, ya itu namanya mustakmal, ya. Tidak, sudah tidak tohur lagi. Wal mustakmalu fi fardhi taharati kila, ya, kila, kila di sini menunjukkan ada pendapat lain, ya. Pendapat lain tersebut pendapat yang lemah. Kila dikatakan wanafliha, ya, dan sunnah toharoh ghairu tohurin, ya, adalah tidak suci. Ini khobarnya, ya, mubtadanya di sini, mubtadanya di al mustakmalu, dan air yang telah digunakan di fardhi taharati, di dalam fardu taharah, wakila nafliha ghairu tahur, adalah tidak suci, ya. Air yang digunakan, yang sudah digunakan kemudian dibuat untuk suci lagi, itu tidak boleh karena sudah hilang, ya, sifat mensucikannya. Dia tetap suci, ya ketika, ya, misalkan di badan kita tidak ada sesuatu yang najis, ya maka tetap suci, ya jatuh tetap suci, ya tapi tidak mensucikan. Fil jadidi, ya di dalam madhab jadid, ya, dalam madhab jadid, ya, ketika disebutkan di dalam madhab jadid, ya pasti menunjukkan adanya perbedaan pendapat, ya. Lawannya apa? Qadim, lawannya qadim, ya. Jadid itu perkataan Imam Syafi'i, ya, yang terbaru, ya, yang terbaru. Kalau qadim perkataan Imam Syafi'i yang lama, ya, qadim. Ya, jadi Imam Syafi'i itu sendiri ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pemikiran, ya, perbedaan pendapat tentang ini, ya. Misalkan di dalam kaul qadimnya berarti mustakmal, ya itu tohur, ya. Mustakmal itu tohur, ya, tapi dalam kaul jadidnya, ya mustakmal itu ghairu tohur, ya. Mustakmal di dalam kaul jadid ghairu tohur. Dan biasanya, ya, pendapat-pendapat yang digunakan, yang diambil adalah kaul jadidnya Imam Syafi'i, ya. Kecuali di beberapa permasalahan, ya sedikit, ya. Imam Syafi'i, para ulama mengunggulkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Fa'in, ya, fa'in jumi'a, ya, maka jika dikumpulkan, ya, air yang mustakmal tadi, ya misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan air, ya mustakmal, ya, untuk digunakan untuk mensucikan barang atau mensucikan badan, ya berwudu, kan air tersebut sudah mustakmal, sudah digunakan, sudah tidak suci lagi, ya. Kemudian dikumpulkan, dikumpulkan menjadi fabalaho, setelah dikumpulkan,
Fabalahu maka sampai air tersebut kulatani dua kulah, ya, sampai dua kulah. Ya, dua kulah itu kalau dalam bak, ya, di dalam bak itu 60 cm lebarnya, ya, tingginya 60, panjangnya 60. Ya, dalam kalau kubus 60 60 60. Ya, itu dua kulah. Ya, sekitar situ. Berapa liter? Saya tuh berapa 120-an kalau nggak salah. Tahun. Ya. Fabalahu kullatani fatohur. Maka air tersebut tohur kembali. Ya, kalau air mustakmal yang telah digunakan dikumpulkan kembali, ya, maka air tersebut menjadi tohur kembali. Ya, tetapi di dalam fil asoh, ya, di dalam pendapat yang asoh, ya. Asoh itu nanti lawannya sohih, ya, lawannya ada pendapat lawannya hilafnya, ya. Jadi pendapat ini ada perbedaan pendapat, ya, tetapi pendapat yang menjadi lawannya ini kuat juga, ya, maka diibaratkan dengan al asoh, ya, al asoh kuat juga, sama-sama kuatnya ini pendapat ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan kalau dikumpulkan tidak tohur lagi, ya, itu pendapat yang kuat juga, ya. Tapi pendapat yang lebih kuat lagi adalah ketika dikumpulkan air mustakmal tersebut kemudian menjadi dua kulah, tetap menjadi suci, ya, bisa menjadi suci, suci mensucikan. Simpannya Ya, ya. tapi alhamdulillah ya, di Indonesia ini ya tidak kekurangan air, ya, ya. Ini mungkin di Timur Tengah, Timur Tengah zaman di daerahnya Imam Syafi'i di sana, yang air itu ya berwudu secukupnya, ya, hujan aja bisa satu kali satu tahun. Kalau di Indonesia alhamdulillah, ya, negeri yang kaya dengan air, ya, kita gunakan air, ya, kita buang, ya, mustakmal nggak usah dikumpulin lagi, kita buang, ya, semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Mustakmal, Jim, Ustadz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tadi kan dikatakan apa air yang terjemur apa air musamas ya Iya. yang terkena matahari. Nah kalau di perkotaan ini kan toren itu di atas. Kadang kalau siang itu airnya jadi berubah panas, hangat lah. Hmm, Nah padahal kan jauh ya di atas dari mengalir gitu sampai ke keran itu tapi tetap hangat. Nah itu kan tadi makruh ya. iya. Itu kan kalau makruh tapi tetap sah katanya dan tetap suci. Seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi kalau walaupun makruh, ya, air yang panas tersebut tetap suci, tetap suci. Tapi makruh penggunaannya, ya, penggunaannya makruh. Air Ya, itu yang artinya lebih kan. baik lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan. Atau cara cara yang meninggalkannya bagaimana? Ya, kita eh, tunggu diam, Campur ya. dulu. Biasanya itu tidak lama, ya. Kalau Ya, di perkotaan itu tidak lama, dibuka kerannya, ya, misalkan, atau bisa kalau mubazir ditaruh ember air ya. panasnya, ya, kemudian tunggu sampai dingin. Oh, disesuaikan dulu ya. Iya, untuk menghindari kemakruhan. Tapi Ya. tetap boleh, boleh Oh kita ya. gunakan untuk bersesuci. Ada Baik. kau yang Terima kasih. dengan kau. Iya. Jadi silakan Anda lagi. Kulataini. Fil awali tarifan. Tarif. Jadi ada air itu, ada air sedikit, ya, sedikit itu nanti air dua kulah, kurang dari dua kulah,
Ya, kemudian ada air banyak, air yang lebih dari 2 kulah. Ya, 2 kulah itu menurut ulama 200 liter. Ya, 200 liter. 2 cincin lah, 2 kulah ya. Meter. 200, ada yang mengatakan 216. Kalau 60-60, ya, 60 lebarnya, 60 panjangnya, 60 tingginya, Ukurannya berarti apa? 216 liter. Ya, itu air yang banyak. Kalau lebih dari 2 kulah itu airnya banyak. Ya. Nanti berubah apa namanya hukumnya. Ya, bisa berubah hukumnya. Kalau air sedikit, ya kemasukan najis itu langsung langsung najis semua. Ya, misalkan air sedikit ya di ember ya kurang dari 2 kulah kepercikan najis, ya maka air tersebut menjadi najis semua. Ya. Berbeda ketika air itu eh, apa Lebih 2 banyak, kulah. ya, lebih dari 2 kulah, ya, maka ketika kejatuhan najis ya dilihat, nah, apakah najis itu bisa merubah baunya, ya merubah rasanya, kemudian merubah warnanya. Ya, kalau berubah semuanya ini, ya maka air tersebut baru dikatakan najis. Ya, tapi kalau tidak berubah, ya misalkan air kejatuhan bangkai cicak, ya kalau 2 kulah, ya cuman bangkai cicak jatuh, ya kalau kita langsung ambil, ya kemudian buang, ya Itu yang dan air kadang tersebut tidak berubah, ya masih ya. maka air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ya, itu perbedaan air kulah 2 kulah, atau Ban 2 kulah atau panjang. lebih, air banyak, dan air sedikit 2 kulah ke bawah. Tapi deh kan. Oke, silakan, udah kali ada yang menanyakan. Sudah mandi. Nanti jam 9. Baik, kita lanjut ya sampai jam. Wala tanjusu, dan tidak menjadi najis kullatal ma'i, 2 kulah air. Ya, tadi 2 kulah itu 60 atau 216 liter. 216 liter. Ya. Wala tanjusu, dan tidak menjadi najis kullatal ma'i, 2 kulah air, bimulaqatin najasi, dengan jatuhnya najis. Ya. Kalau mau aman, jadi eh, kita kalau pasang apa namanya bak, yaitu lebih dari 2 kulah. Ya, karena kalau kejatuhan najis, ya tidak menjadi air tersebut menjadi najis, yang masih digunakan untuk konsumsi, masih bisa. Jadi orang-orang dahulu itu ya bikinnya bak-baknya besar-besar, Makan jadi najis. maka bisa digunakan langsung wudhu mereka langsung di kalau ulama zaman dulu, masyarakat zaman dulu kan baknya besar-besar ya, langsung diserok ya buat wudhu, langsung di situ. Nah, kalau sekarang ya tidak ya. Tapi sekarang lebih canggih lagi pakai kran, ya lebih enak. Ya, nggak perlu kita tampung. Kita tampung di atas toren. Wala tanjusu kullatal ma'i bimulaqatin najasin. Ketelu. Jadi tidak menjadi najis 2 kulah air disebabkan oleh terjatuhnya najis. Fa in ghayyarahu, maka jika merubahnya, ya, fa najisun, maka menjadi najis. Najis. Jadi air yang 2 kulah tersebut tidak menjadi najis karena
kejatuhan najis kecuali air tersebut berubah karena najis, maka najis. Fa najisun, maka najis. Fa in zala, ya. Fa in zala, maka jika hilang, ya, apa tahoyuruhu perubahannya, binafsihi dengan sendirinya, au bima'in, ya, atau dengan air, ya, toharo, maka suci, ya. Jadi air tersebut yang kejatuhan najis kemudian berubah, air tersebut menjadi najis, ya. Tapi setelah perubahan tersebut hilang dengan sendirinya, ya, tiba-tiba misalkan kita tinggalkan 3 hari, ya, air najis tersebut, air yang kejatuhan najis berubah kan menjadi najis, ya nggak bisa digunakan, kita biarin, ya, dengan sendirinya air tersebut berubah, ya, hilang perubahannya tadi, misalkan baunya hilang, kemudian apa namanya, warna najisnya hilang dengan sendirinya, atau ditambahin air, ya, jadi airnya semakin banyak kan semakin bagus, semakin mutlak, semakin hilang sifat-sifat najisnya, maka air tersebut menjadi toharo, menjadi suci, mensucikan. Au bimiskin, atau dengan misik, minyak misik, za'faron dan za'faron, ya, fala, maka tidak, ya, tidak merubah air tersebut menjadi suci. Kalau banjir berarti tetap suci lah ya. Iya. Kan alam. Wa kada turabun wajisun fil adhar. Itu juga dengan turab. Ya, turab itu apa? Tanah. Tanah. Ya, tanah. Wajisun, dan jisun itu kapur, ya, kapur. Fil adhar, menurut pendapat al adhar. Wadunahuma, dan di bawah 2 kula, tadi, di bawah 216 liter, yang jusu najis bil mulaqati, dengan, ya, terjatuhnya najis, ya, langsung najis, ya, tidak perlu adanya perubahan. Najis jatuh ke tempat, ya, wadah yang kurang dari 2 kula, maka langsung membuat air tersebut najis. Baik, sampai jam 8 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau izin nanya lagi boleh? Ya, silakan. Ini kan kalau di kampung itu kadang airnya teh tidak stabil ya, kadang keruh, kadang ini apa? Jadi airnya teh langsung gitu. Iya. Nggak ada penampungan itu gimana? Kadang airnya kayak apa? Coklat gitu ya. Pada Misalkan air air Nah, ini pompanya, ya, air pompa, ya, bukan kayaknya dari langsung tuh pancuran kayak gitu. dari gunung gitu atau di mana? Ya kayak ada mata air lah kalau dari atas rumah Ada kita kan. Nah, air, itu kan kalau kemudian, hujan keruh misal. ya, Nah itu gimana itu sifatnya? oh, itu coba nih. seperti perubahan yang tadi, ya, karena jalannya, misalkan jalan pipanya, atau jalan Ya apa pakai namanya, bambu ya biasanya di kampung mah. iya, itu berubah karena itu mungkin, itu Ya, tetap tidak merubah kemutlakan air, ya. Selama perubahan tersebut alamiah, ya. karena misalkan tempat jalannya, ini tadi, jalan mengalirnya air, Kena hujan. Tidak besar. ya Berarti tetap, masih boleh ya. iya, masih boleh. Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya. Ya, Ibu. Halo, Halo. Assalamualaikum. Ya, ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana kalau seandainya
kita di apa ya? Biasanya di rumah atau di mana itu kan ada bak ya. Terus baknya itu misalnya kejatuhan kotoran cicak yang kita nggak tahu ya. Terus karena terbuka, bak itu terbuka kan buat mandi, buat ini. Nah, terus kita mandi misalnya dari situ. Setelah mandi dari situ, kita ambil air wudhu. Air wudhunya taruhlah dari air pancuran, tapi mandinya dari air bak. Ya. Wudhunya itu dari pancuran, mandi kita itu dari bak. Berarti kan badan kita itu sejatinya itu terkena air itulah yang ada najisnya gitu. Walaupun kita mengambil air wudhu yang dari pancuran, yang langsung, yang insya Allah tidak kena najis. Itu gimana Pak Ustadz? Itu yang Berat. pertama. Ya. Ya. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan kasus case-case yang sering dialami di kota-kota besar. Misalnya di Jakarta, pada saat lalu lintas sangat padat, macet sampai berjam, sampai lama sekali. Itu sering kejadian. Macet lama sekali. Akhirnya kita untuk jaga-jaga eh, ngambil air wudhu dari aqua, Hmm. ambil air wudhu dari aqua. Walaupun niatnya setelah sampai di rumah, apabila waktunya masih ngejar, kita masih ini, kita masih akan apa istilahnya melakukan sholat ini karena khawatir misalnya kurang setengah jam atau apa masih tanda-tanda macet masih ini. Nah, terus mengambil dahulu air wudhu dengan aqua. Saya mau info Ustaz, apakah yang kasus kedua ini di ini seperti apa, sah atau enggak? Terus yang pertama yang kasus yang itu tadi, baknya itu buat mandi. Kalau aqua tadi buat wudhu. Baik. Dan ini sering terjadi kan pada saat pulang mudik apa dan sebagainya itu contoh aja. Karena macetnya itu memang parah gitu ya, sehingga kita tidak memungkinkan untuk ninggalin mobil saja di jalan, terus lari ke kamar mandi atau seperti apa gitu. Itu mohon ini, jadi kondisi darurat seperti itu. Mohon info Pak Ustadz. Insya Allah ya. Insya Allah. Bagus banget pertanyaannya. Tadi masalah tentang kotoran cicak ya. Kotoran cicak yang jatuh ke dalam bak, ya, bak mandi. Ya. Itu bisa menjadikan bak mandi tersebut menjadi langsung najis ketika ya baknya itu kurang dari 2 kula. Ya, seperti yang tadi disebutin, Kurang nggak habis. langsung najis. Ya. Jadi kalau kotoran cicak sendiri itu najis ya. Kotoran cicak itu najis. Berarti yang cair ya. Cair itu najis. Kalau yang padat itu misalkan jatuhan di dalam sholat itu kan bisa langsung dihilangkan ya. Tapi kalau jatuhan ke dalam air ya, itu bisa merubah bak tersebut menjadi najis. Ya. Maka seperti tadi ya disebutin ya kalau mau bikin bak ya memang seharusnya lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Ya atau airnya ya, jangan disimpan di bak. Ya, jangan disimpan di bak. Atau baknya ditutup gitu. Nah, maka akan disunahkan untuk menutup wadah-wadah itu kan. Baknya ditutup. Jadi tadi permasalahan tadi air tersebut ya kalau dia kurang dari 2 kula maka menjadi najis. Kalau lebih dari 2 kula ya tidak najis karena kemungkinan tidak merubah ya. Karena cuma kotoran cicak itu tidak merubah 2 kula air. Ya, tidak merubah warnanya, tidak merubah baunya dan sebagainya. Baik, insya Allah ya. Kalau masalah tadi yang apa namanya wudhu dengan aqua ya wudhu dengan aqua itu ulama mengatakan memperbolehkan ya ulama memperbolehkan wudhu dengan aqua ya sedikit air ya kemudian kita wudhu dengan aqua ya dengan disiramkan ya yang penting airnya mengalir gitulah ya mengalir kemudian tangan ya seperti biasa wudhu seperti biasa ya ulama itu memperbolehkan ya ketika turut di tengah perjalanan ya mudik misalkan tadi
bisa menggunakan air aqua. Ya, dan ya seperti biasa sholat biasa. Itu insya Allah jelas. Ya, terima kasih Pak Ustadz, cukup jelas jawabannya, makasih. Iya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Insya Allah pertemuan yang kedua ini ya tentang ibadah saya cukupkan. Nanti insya Allah dilanjutkan dengan pembahasan tentang muamalat yang akan disampaikan oleh Ustadz Duna, Ustadz Khairul Anam. Silakan Ustadz. Ya, halo. Tes. Jelas suaranya? Jelas, Jelas. Jelas Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, di tanggal 10 Muharram ini, hari yang mulia, hari yang dianjurkan untuk berpuasa, untuk bersedekah, untuk berbuat baik ya. Alhamdulillah kita diberikan sehat. Baik, Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kajian kita, kitab Minhajut Thalibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tadi kita sudah membahas tentang bab al-ibadat ya, tentang toharoh. Sekarang kita akan masuk membahas bab al-muamalat ya, atau tentang transaksi, tentang akad ya, dengan tentang jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini langsung saja akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabul Bai'i. Kitab tentang jual beli. Syartuhu al-ijab kabi'tuka wa mallaktuka wal qabul kashtaraitu wa tamallaktu wa qabiltu. Syarat dari jual beli yang pertama adalah al-ijab ya, seperti mengucapkan saya menjual kepada Anda, bi'tuka, saya menjual kepada Anda, wa mallaktuka, saya memberikan kepemilikan kepada Anda. Ini yang pertama, namanya al-ijab ya. Ijab itu ucapan dari seorang penjual kepada pembeli ya. Ucapan dari seorang penjual. Penjual mengatakan saya jual kepada Anda, saya pindahkan kepemilikan kepada Anda. Nah, ini namanya ijab. Kemudian al-qabul. Qabul ini menerima. Pembelinya mengatakan ishtaraitu, saya beli. Atau tamallaktu, saya memiliki, menerima kepemilikan. Wa qabiltu, saya terima. Nah ini. Jadi dalam jual beli ini harus ada ijab dan ada
ada qabul. Ya. Jual beli ini secara bahasa adalah mubadalatu syai'in bi syai'in. Madiyan kana au ma'nawiyan. Jadi secara bahasa al-bai' menjual ya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Baik itu sifatnya materi atau imateri. Ya, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tukar-tukeran, saling bertukar hadiah, saling sifatnya ini materi ya, atau yang bukan materi apa saling tukar informasi ya, saling menasehati. Ini makna dari jual al-bai' secara bahasa. Ya, adapun secara istilah adalah muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Pertukaran harta dengan harta ala wajhin makhsusin dengan syarat ya atau dengan ketentuan yang sudah ditentukan dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh syariat. Ini secara istilah. Jadi makna dari bai' atau menjual adalah menukar harta dengan harta. Kalau secara bahasa itu kan artinya umum. Bisa harta atau non harta. Baik. Dan jual beli ini ya dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 282 wa asyhidu idza tabaya'tum. Dan carilah saksi apabila kalian berjual beli. Jadi sunnahnya ini kalau kita berjual beli apalagi nilainya besar ya. Nilainya besar, maka dianjurkan untuk mendatangkan saksi. Ya. Kita beli mobil, beli motor, beli tanah, rumah. Nah, ini dianjurkan untuk ada saksinya. Ya, kalau kecil ya tidak perlu. Beli permen nggak perlu saksi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-Baqarah 275. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ini juga ayat ini menunjukkan bahwa jual beli itu disyariatkan, ya dihalalkan dalam Islam. Yang diharamkan adalah riba. Dari hadis juga marawahul hakim fil mustadrak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. An Abi Burdata wa Rafi' ibn Khudaij radhiyallahu anhuma. Su'ila Rasulullah ayul kasbi atyab. Rasulullah pernah ditanya, apa usaha yang paling bagus? Ya, apa pekerjaan yang paling bagus au afdal atau paling afdal? Faqala ya amalur rajuli au kasbur rajuli biyadih, yaitu apa pekerjaan seseorang dengan tangannya, pengrajin tangan gitu ya. Dia bikin apa sesuatu kemudian dijual ya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang bagus, mabrur, yang baik ya, yang di dalamnya tidak ada tipu menipu, tidak ada khianat. Ay la ghisya fihi wala khianah. Tidak ada curang, tidak ada khianat. Nah, ini kata Nabi ini adalah amal atau pekerjaan usaha yang paling bagus ya. Itu pekerjaan seseorang pengrajin tangan, dan juga yang kedua adalah jual beli yang jujur ya. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid, orang-orang yang jujur ya nanti di akhirat. Ya.
Kemudian al-ijab wal qabul huma sighatu aqdil bai' wa hiya syaratun li sihhatil aqdi aw ruknun min arkanih. Ijab dan qabul ini termasuk syarat untuk sahnya akad, ya. Akad jual beli terutama, atau akad-akad yang lainnya, ya, akad pernikahan, akad penyewaan, akad, ya, jual beli. Ini termasuk syarat dan rukun, ya. Wal aula at-ta'bir birrukun, tapi lebih cocoknya disebut sebagai rukun. Walakin lamma kana kullu minasyarti wa rukni la budda minhu sahhat ta'bir 'ani rukni bi syarti. Lakin bolehlah disebut sebagai syarat, ya. Dalilnya apa? Karena dalam akad itu harus ada saling ridho. Harus ada saling ridho, ya. Di antaranya jual beli harus saling ridho antara penjual dengan pembeli, tidak ada keterpaksaan, tidak ada yang dipaksa, tapi semuanya sukarela untuk menyerahkan barangnya dan menyerahkan uangnya. Dalilnya surah An-Nisa ayat 29, illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali berupa perdagangan yang saling ridho di antara kalian, ya. Ini jadi agar perdagangan kita itu sah, maka harus dilakukan dengan saling sukarela, saling ridho, ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa masing-masing dari penjual dan membeli itu sudah ridho? Ya dengan sighat, dengan ijab dan qabul. Harus dengan ada ucapan, ya, dari penjual mengucapkan kalimat yang menunjukkan kesukarelaan, ya, menunjukkan izin bahwa dia menjual barangnya. Dari pembeli juga harus ada ucapan yang menunjukkan izin dia mengeluarkan uangnya. Nah, ini yang dinamakan ijab dan qabul, ya. Jadi ijab dan qabul ini adalah terjemahan dari ridho, ya. Ridho itu kan di dalam hati, tidak terlihat. Nah, agar diketahui bagaimana? Ya dengan ucapan atau juga dengan tulisan, ya, atau dengan kalimat yang menunjukkan eh, izin dari masing-masing penjual dan pembeli, gitu. Walaupun sekarang itu jual beli orang tidak ada mengucap apa-apa, ya, langsung ngambil barang di minimarket atau di supermarket, kemudian langsung dikasihkan ke kasir, ya, kemudian langsung mendapatkan barangnya. Ini gimana, ya? Ini namanya bai'ul mu'athah, baik jual beli yang saling memberi uang, memberi barang, penjual memberi barang, pembeli memberi uang. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan sah selagi ada yang menunjukkan izin dari masing-masing penjual dan pembeli, gitu, ya. Tidak ada keterpaksaan, gitu. Tetapi ada yang mengatakan tidak sah, ya, karena harus jelas, ya. Makanya ada sebagian daerah, ya, ada di sebagian daerah itu kalau membeli itu penjualnya itu bilang saya jual, ya, kemudian pembelinya harus bilang saya beli, begitu. Ada sebagian daerah yang seperti itu masih memegang itu, ya. Kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho, ya, agar sah, agar berpindah kepemilikannya harus saling ridho, gitu, ya. Baik, ini syarat yang pertama atau rukun yang pertama dari jual beli. Imam Nawawi menyebutkan syarat, ya, tetapi ada yang mengatakan yang lebih cocok adalah rukun, ya, tapi ya sama dua-duanya, syarat dan rukun. Syaratul ijab tabi'tuka wa mallaktuka wal qabul kashtaraitu wa tamallaktu wa qabiltu. Kita dalam pernikahan itu masih, ya, karena pernikahan itu sakral, maka ijab dan qabul itu tidak boleh diabaikan, ya.
Tidak boleh menikah kok asal ngasih mahar kemudian langsung sudah sah. Tidak, harus ada ucapan ya. Angkah tuka wa zawaj tuka ila akhirih. Kemudian nanti mempelai laki-lakinya mengucapkan qabil tu nikah ya gitu. Kemudian wa yajuzu taqaddumul lafdil mushtari walau qala bi'ni faqala bi'tuka in aqada fil adhar. Nah, bagaimana kalau yang berbicara duluan adalah pembeli ya, pembelinya bilang saya beli ya, atau jualah kepada saya. Kemudian lalu penjualnya mengatakan ya, ya, saya jual kepada Anda. Ya, apakah sah? Jadi kalau tadi kan yang berbicara duluan itu penjualnya, ya, saya jual kepada Anda. Kemudian pembelinya bilang saya beli. Nah, kalau dibalik bagaimana? Nah, maka menurut pendapat Al-Azhar ya, fil Azhar ini menurut pendapat yang lebih kuat ya dari pendapat-pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, maka boleh yang seperti itu boleh, silakan fil Azhar boleh. Wa yan'aqidu bil kinayah kaja'altuhu laka bikadza fil asahi, dan boleh dan sah jual beli ini dengan kinayah. Kinayah ini dengan lafadz tidak menggunakan kata menjual ya, ya, atau membeli. Contohnya ja'altuhu laka bikadza ya. Saya jadikan barang ini untuk Anda dengan harga 100.000 seumpama. Ini ente ambil 100.000 dah. Nah, itu kan nggak ada kata-kata jual gitu ya. Tidak ada kata-kata beli. Adanya kata ambil. Ambil dah 100.000. Nah, apakah ini sah? Nah, ini dalam bahasa Arab disebut kinayah. Bahasa yang tidak jelas, bahasa yang tidak langsung. Ya, kalau tadi kan menjual, membeli, ini kan bahasa langsung. Kalau ini bahasa yang tidak langsung, kinayah ini bahasa yang tidak langsung. Boleh enggak? Fil asah boleh, menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, itu boleh, sah ya, yang seperti itu sah. Yang penting maksudnya jelas, maksudnya ini sedang menjual dan sedang membeli ya. Qauluhu fil asah muta'albiyan aqidu hiya al-lafdhu alladhi yahtamil bai' wa ghairah ya. Yang namanya kinayah adalah lafadz yang ya mengandung makna lebih dari satu ya. Saya ini buat ente dah 100.000. Nah, itu kan buat ente maksudnya gimana? Apakah hibah ya? Apakah pemberian? Tapi kok ada kata-kata 100.000? Nah, di sini berarti mengandung makna yang lain ini. Berarti ini bukan hibah ini. Ya, tapi kenapa nggak pakai kata menjual atau membeli? Nah, di sini makanya dikatakan kata saya buat ente itu termasuk kinayah. Wa yushtaratu an la yatulal faslu bainahuma bainal lafdhaihima ya. Dan disyaratkan antara ijab dan qabul itu tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama. Ya, jadi antara penjual-penjual bilang saya jual kepada Anda. Ya, nggak boleh kemudian lama baru kemudian pembelinya mengatakan saya beli. Nah, ini nggak sah, harus diulang lagi. Ya, harus diulang lagi. Ini. Aibanil ijab wal qabul li'anna tulal fasli bihaitsu yu'tabaru mu'ridan 'anil aqdi. Kenapa? Karena panjangnya jeda itu menunjukkan ada penolakan. Ya, menunjukkan ada penolakan. Ya, pembelinya diem aja, masih mikir-mikir aja. Ya, kemudian dia ngomongin yang lainnya. Nah, ini menunjukkan ada tanda-tanda pembeli ini nggak minat. Ya, nah, makanya kalau sudah terjeda dengan waktu yang lama, maka harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Ini saya mau jual nih, ente mau nggak? Ya, ente minat nggak? Nah, baru kemudian pembeli bilang, oh ya, ane minat dah. Berapa? 100.000. Ya udah. Nah,
Wa an yaqbala ala wafqil ijab. Kemudian yang kedua, pembelinya juga menerimanya ini, qabulnya ini dengan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Ya, pembelinya, saya beli dah. Semua penjualnya bilang, saya jual nih sepatu aneh nih 100.000. Nah, maka pembelinya bilang, saya terima deh sepatunya 100.000 sesuai gitu ya. Kalau ada ketidaksesuaian, semua pembelinya malah bilang, iya deh saya beli deh bajunya 100.000. Lah wong penjualnya bilang jual sepatu, ya kok pembelinya bilangnya saya beli bajunya gitu ya. Jadi harus sesuai, barang yang ditawarkan sesuai ya, harganya juga sesuai agar tidak terjadi apa namanya kesalahpahaman gitu ya. Kalau qala bi'tuka bi alfin mukassaratin faqala qabiltu bi alfin sahihatin lam yasiha, ya, maka apabila penjual ini bilang saya jual ini dengan harga 1.000, ya, mukasaroh ya, uang yang sudah rusak gitu. Kemudian pembelinya bilang qabil tuh bi alfin sahihatin, ya. Kemudian pembelinya bilang saya terima dengan 1.000, uang 1.000 yang masih benar. Nah, maka tidak sah, ya. Di ikhtilafil qabul anil ijab fil ma'na wal murad bis sahihah wal mukassar ad-darahim aw ad-danar allati kanat yuta'amalu biha wa takhtalifu qimatuha bi ikhtilafi haliha. Jadi zaman dulu itu kan orang jual beli pakai dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak, ya. Nah, ini dinar dan dirham ini ada yang masih bagus, ada yang sudah mungkin sudah lecek, sudah apa itu, sudah banyak yang kopang-kopang gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita menjual nih, saya jual ini dengan dinar yang masih bagus. Kemudian pembelinya bilang, ya saya beli dengan dinar yang sudah lecek, sudah buruk. Nah, maka tidak sah yang seperti itu, ya. Karena ada perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli. Gitu. Kemudian selanjutnya wa isyaratul akhrasi bil aqdi kan nutqi. Ya. Jadi orang yang akhros ini orang yang tidak bisa berbicara ya. Tunawicara ya, tidak bisa berbicara. Dia kalau mau membeli atau mau menjual dengan bahasa isyaratnya boleh enggak? Nah, wa isyaratul akhrasi bil aqdi kan nutqi. Isyaratnya, bahasa isyaratnya orang yang gagu, tidak bisa bicara, itu dianggap seperti dia bisa berbicara. Asalkan bahasa isyaratnya dia itu jelas, ya. Nah, karena apa? Karena darurat. Karena orang yang gagu tidak bisa berbicara, kalau tidak bisa jual beli, ntar gimana? Kasihan dia tidak bisa berjual beli. Lid-darurah wa yushtaratu an takuna isyaratan ma'hudatan mufhimatan wa maqsudatan. Tapi disyaratkan bahasa isyaratnya itu jelas, tidak ambigu, maknanya jelas, ya. Wa yuqbalu minhul kinayah in kana qadiran 'alaiha wa hiya aula minal isyarah. Kitabah atau ditulis. Kalau nggak bisa, kalau pengen lebih jelas ya tulis saja, ya. Ini kalau kita di Mekah mungkin ya, Bapak Ibu kalau umroh atau haji gitu, mau beli barang, menawar gitu ya, harganya berapa, nggak tahu bahasanya, akhirnya pakai bahasa isyarat gitu ya. Nah, kemudian apa? Bahasa isyarat sananya juga mungkin bingung karena mungkin bahasa isyarat orang Indonesia dengan orang Arab beda. Nah, kemudian ya udah tulis saja kita, tulis di HP, nih segini 100.000, mau enggak ya. Kalau dia ngangguk ya berarti mau dia. Gitu ya. Jadi bahasa isyarat itu bisa mewakili bahasa seperti biasa, bahasa ucapan seperti biasa asalkan jelas. Wa syaratul aqidi arusdu, dan syarat orang yang berakad ya disyaratkan dia itu arusdu. Rusdu itu
Al-murad bil aqid al-mutabayyi'an. Orang yang berakad itu penjual dan pembeli. Syaratnya adalah arusdu, ya. Arusdu di sini maksudnya adalah dia itu bisa membedakan antara uang 100.000 dengan uang 10.000, ya. Dia sudah paham ini barang mahal, ini barang murah, ya. Di sini disebutkan wasyartuhuma al-bulugh wal aqlu. Syaratnya itu sudah balik dan berakal, ya. Walaupun dalam penjelasan lain itu di sini ar-rusdu, ya. Disebutkan ar-rusdu huwa shalah fi umurid dunya wad din wal murad bihi an yakuna an la yakuna mahjuran alaih, ya. Dia itu orang yang layak, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan urusan dunia dan urusan agama, ya. Jual beli dia boleh. Karena apa? Karena dia sudah tahu uang ini nilainya berapa, ini berharga atau tidak. Dia juga sudah tahu barang sehingga tidak ditipu, ya. Kenapa kok penjual dan pembeli harus yang rusdu, ya, agar dia tidak ditipu. Atau rusdu di sini adalah orang yang tidak sedang di apa namanya mahjur alaih. Mahjur alaih itu artinya orang yang tidak boleh bertransaksi. Mungkin karena dia memang sudah dewasa, dia bahkan mungkin sudah menikah, tapi dia terlalu boros, ya, terlalu boros dalam menggunakan uang, terlalu boros sehingga berbahaya bagi dia sendiri, uangnya bisa habis, gitu ya. Sehari langsung habis sekian juta, gitu ya. Mungkin kita punya anak di pondok, ya, dikasih uang jajan, kasih sejuta ini buat sebulan, udah habis sehari buat naktir teman-temannya. Nah, ini anak ini berarti belum belum rosyid, ya, belum rusdu. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh dia itu jual beli. Ya, orang yang seperti ini nggak boleh jual beli. Atau orang yang sedang terlilit hutang sangat banyak, ya, maka dia tidak boleh bertransaksi. Kenapa? Karena bisa membahayakan bagi orang yang punya piutang itu, ya. Dia punya utang banyak, belum dibayar utangnya, ya, harus dahulukan untuk membayar hutangnya ini, ya. Kalau dia transaksi lagi, maka nanti kan akan semakin banyak hutangnya, ya, sehingga orang yang menghutangi ini kasihan, hutangnya tidak dibayar-bayar. Nah, ini wa syartuhuma, dan syarat dari orang yang berakad penjual dan pembeli al-buluh wal aqlu, balik dan berakal. Fala yasihu bai'us sabiyyi wal majnun, tidak sah jual belinya anak kecil dan orang gila. Li'annahuma ghairu mukallafain, karena keduanya itu belum mukallaf. Waqtafal musannif bi dzikri su'anir dzikril aqli wal balagh li'annal mukallaf la yusafu birrusydi, ya. Illa idza kana aqilan balighan, ya. Di sini tidak disebutkan akil balik, karena kalau disebutkan rusdu itu sudah otomatis maksudnya adalah akil balik, ya, arusdu. Kemudian selanjutnya qultu wa adamul ikrah bi ghairi haqqin. Imam Nawawi menambahi, ya. Saya berkata, ini kan kitab Minhaj, ini kan ringkasan dari kitab Al-Muharrar Imam Rafi'i, ya. Jadi beliau sebenarnya nukil-nukil dari kitab Al-Muharram, meringkas-ringkas, ya. Nah, kemudian beliau menambahi nih, dari kitab ringkasan itu menambahi qultu wa adamul ikrah bi ghairi haqqin. Dan di antara syarat jual beli tidak boleh ada paksaan, ya. Tidak boleh ada paksaan yang tanpa dibenarkan, ya. Tapi kalau ada paksaan yang dibenarkan nggak apa-apa, ya. Seumpama dia itu punya hutang besar banyak, gitu ya. Apa namanya, untuk melunasi hutangnya harus jual asetnya, ya. Dia nggak mau jual nih. Nah, tapi kalau nggak dijual ini orang yang berhutang kasihan, ya, sudah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh dipaksa, ya, karena membahayakan orang lain. Harus jual, kamu harus jual, ya. Kalau kamu nggak jual, kapan kamu mau bayar hutangnya? Gitu. Ini namanya ikroh bihakin. Nah, tapi kalau paksaan yang tanpa dibenarkan nggak boleh.
Fala yasihul aqdu wa la tatarattab alaihi asaruhu idza ukrihal insan ala bai'i malin aw syira'i. Maka tidak sahlah akad jual beli, ya, dan juga tidak berpindah kepemilikannya, tidak terjadi konsekuensi-konsekuensi jual beli apabila seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli atau menjual atau membeli sesuatu dengan paksaan. Ya, karena apa? Karena ayat tadi yang sudah kita bacakan, surah An-Nisa ayat 29, illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali perdagangan yang dilakukan saling ridho di antara kalian ini. Wa qauluhu innamal bai'u antaradin, dan juga hadis Nabi, sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ridho, ya. Kemudian juga hadis Nabi, ya, la yatafarraqul mutabayyi'an an bai'in illa antaradin, sama artinya. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan wala yasihu syira'ul kafiri al-mushafa, dan tidaklah sah membelinya orang kafir, ya, akan mushaf Al-Qur'an. Jadi orang kafir nggak sah beli Al-Qur'an, nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh orang kafir beli Al-Qur'an? Di sini alasannya apa? Karena khasyata ta'ridihi lil ihana, karena dikhawatirkan dia akan menghinakan Al-Quran itu. Buat apa itu Al-Quran? Dia kan orang kafir. Dia juga nggak punya wudhu. Dia juga punya hadas besar, ya. Sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini akan dihinakan oleh dia, ya. Taruh di lantai atau mungkin diinjak, ya. Seperti yang terjadi di negara Eropa itu, ya. Ada orang yang menghinakan Al-Quran. Maka kalau penjual tahu ini yang mau beli itu orang kafir, ya, jangan dijual, ya. Tidak sah jual belinya, berarti haram, ya. Itu wal muslima fil adhar, dan juga menjual seorang muslim, maksudnya budak, ya. Zaman dulu itu kan ada budak. Kalau ternyata kita punya budaknya muslim nih, ada orang kafir mau beli budak kita, kita tahu dia orang kafir, jangan dijual ke dia, ya, nggak boleh fil adhar, menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i, ya, karena dikhawatirkan nanti ini orang muslim ini akan direndahkan ini oleh orang kafir, lima fi dzalika min idralin lil muslim, karena bisa direndahkan oleh orang kafir itu, orang muslimnya direndahkan. Sedangkan Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 141, walai yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir atas orang-orang mukmin satu jalan atau satu kekuasaan, ya. Jadi sebisa mungkin orang kafir jangan menguasai orang mukmin. Orang kafir menjadi tuannya, ya, atau orang mukmin menjadi budaknya orang kafir, jangan sampai, ya. Sebisa mungkin Islam itu di atas, ya. Itu. Wa muqabilul adhar yasihu syirahu lahu wa yu'maru bi zalati milkihi anhu. Tetapi pendapat sebaliknya sah, ya. Sah menjual itu orang mukmin. Baik, sampai sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan insyaallah, ya. Sebentar, sedikit lagi. Walal harbi silahan wallahu alam. Dan juga tidak boleh menjual senjata kepada kafir harbi, ya. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu orang kafir yang aman, orang kafir yang ada perdamaian dengan orang mukmin, ya, seperti orang kafir di Indonesia atau di negara yang lainnya. Kalau kafir harbi ini kafir yang memerangi kita, seperti Israel, ya. Tidak boleh kita jual senjata kepada orang kafir harbi, karena dikhawatirkan apa, ya, bisa jadi untuk bunuhin orang-orang mukmin ini, ya, untuk memerangi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam.
Insyaallah nanti kita bahas berikutnya walil mabi' syurutun. Dan barang yang dijual beli itu objek barang yang akan dijual itu ada syarat-syaratnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Jen. Saya mau tanya, Ya, silakan Pak Muhammad. ini di dalam kebiasaan ini jual beli dengan anak-anak itu tidak ada akad-akadnya, namanya dia membeli benang layang-layang, ya, Mm-mm. itu tidak ada pakai akad, tidak, Iya, tidak. Gimana itu? itu namanya bai'ul mu'athah, ya. Bai'ul mu'athah, baik yang tidak ada ijab qabul, ya. Jadi kalau nilainya kecil, ya, kalau nilainya kecil para ulama banyak yang membolehkan bai'ul mu'athah. Nilainya kecil nih. Kita ke supermarket, ke minimarket, ke warung, ya. Ya, Kemudian kita bilang apa kita ngasih duitnya aja, ngeliatin barangnya. Terus kita ambil barangnya, dia ambil duit kita. Tanpa ada perkataan saya beli, terus dia bilang saya jual. Nah, itu namanya bai'ul mu'athah. Nah, ini boleh diperbolehkan, ya, terutama di barang-barang kecil, ya. Tapi kalau barang-barang yang besar, usahakan ada saya jual, kemudian saya beli. beli, ya, atau lebih ininya apa hitam di atas putih gitu ya. Ada sertifikatnya, ada AJB-nya gitu. Gitu. Ada kwitansinya, bukti pembelian, bukti penjualan gitu. Seperti itu. Ya kalau anak Kalau kecil itu tadi kan dia sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, sudah rosyid ya, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu ya dan dia tidak ditipu gitu. Atau didampingi sama orang dewasa gitu. Tujuannya kan biar dia tidak ditipu. Kenapa harus sudah rosyid gitu. Ya. Gimana, Pak? dengan online, jual beli online, itu kan tidak juga pakai itu. Ya, jual beli online juga sama. Ya kadang kan Jual ada besar, ada juga yang besar kan, ada yang Iya, jual beli online ini juga kita kan nulis tuh. Ketika jual beli online itu kan nulis, kemudian nanti ngeklik jual apa beli, mau beli kan ngeklik kita kan. Nah, itu ketika kita ngeklik itu sebenarnya sudah mewakili ijab kabul. Ngeklik beli, ya kan? Kan ada beli, ada masukin keranjang gitu kan. Kalau di Shopee itu masukin keranjang, beli. Nah, berarti kita beli tuh. Gitu. Nanti dari sananya kan menerima kabul. Kita ijab kemudian sananya kabul itu. Kalau nggak diterima berarti dia nggak kabul. Karena ada yang di cancel kan. Dia eh, nggak atau ditolak gitu. Kita mau beli ini ditolak, barangnya udah habis gitu. Seperti itu. Ya. Kalau jual beli online kalau barangnya sesuai dengan yang di foto, sesuai dengan deskripsinya nggak apa-apa, sah. Tapi kalau tidak sesuai maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan. Boleh, silakan dikembalikan gitu ya. Tapi dengan ketentuannya tidak asal kasihkan ke kurir ya, marah-marah. Ini kan rame nih sekarang. Ada orang COD beli apa gitu, ternyata nggak sesuai, kemudian langsung dibalikin ke kurirnya. Kan ketentuannya nggak seperti itu. Harusnya kan dibalikin ke tokonya, jangan ke kurirnya. Gitu. Ada prosedurnya gitu ya. Oh, marah-marah sampai dicekik orangnya, kurirnya. Sampai keluar darah, sampai apa laporin ke polisi. Nah, ini ada caranya gitu. Baik. Ada lagi, Pak? makasih Ustaz. Ya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Itu kan hukumnya COD itu seperti apa sebenarnya? Ada yang bilang haram atau gimana ya? Haramnya di mana? Katanya sama-sama berhutang. Ya, maksudnya gimana ya? Sama-sama berhutang. Dua akad apa gimana sih? Akadnya apa maksudnya? Kan Enggak, kalau yang online langsung itu akadnya salam ya? yang mana nih? Bukan salam. COD itu kan kalau salam itu kita bayar dulu. Ya, Kita yang bayar apa dulu, namanya yang barangnya nanti. online langsung Kalau yang itu online maksudnya langsung akad salam ya?
Enggak akad salam. Kalau COD, kalau salam itu uangnya duluan. Kita kasih Oh, uang duluan, barangnya nanti. Itu akad ya. salam, ya. Kalau barang duluan, uang nanti itu ngutang, ya. Kita ambil Utang. barangnya dulu, duitnya nanti, ngutang namanya, Oh, ya. ya. Kalau sama-sama barangnya sekarang ada, ya jual beli biasa Ya gitu. berarti boleh COD ya? Boleh. Kita Ya. kan COD itu kan barangnya kan sekarang, kemudian uangnya juga sekarang kan dikasihkan ke kurir. Hanya saja kita nggak langsung kepada penjualnya. Kita pakai Hmm. kurir. Kurir berarti sebagai apa kedudukannya? Sebagai wakil dari penjual, Hmm. ya. Kan boleh kita mewakilkan orang untuk jual beli, kan boleh. Tolong Ya. nih beliin gula di pasar di toko warung, ya. Nah, sebenarnya kan yang punya uang kan kita wakilkan ke anak kita. Nah, itu boleh. Ya. Hmm. Baik, ada lagi? Ya udah cukup. Saya Ustadz, satu lagi. Silakan Bu. Iya. Iya, ini kalau untuk barang yang berbeda harga jika menyicil dan tunai. Bisa Hmm. ke teman, kalau tunai sekian, kalau nyicil sekian. Atau ke yang lagi populer sekarang kan SPay Letter ya, di Shopee ada Mm-mm. kalau tunai sekian, tapi kalau mencicil 3 bulan sekian harganya. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Iya. Yang penting tidak ada bunganya. Jadi kalau kita semua tunai 1 juta, kalau nyicil 1,5 juta, harganya pasti tidak bertambah. Nah, maka boleh silakan. Ya, kecuali kalau ini tunai 1 juta, kalau cicil 1,5 juta, tetapi kalau namanya terlambat atau ada bunganya, nah itu yang menjadi haram, itu bunganya itu, ya. Tapi kalau nggak ada bunganya, harganya tetap itu sampai jatuh temponya, ya udah segitu, tidak apa-apa gitu. Jadi jual beli ngutang itu nggak masalah. Yang menjadi haram ini karena ada tambahan harga gitu. Tuh Bu, tambahan harga itu namanya ribanya, ya. Ribanya itu kayak kita ngutangin orang, ini utang ya 1 juta, nanti kembaliinnya 1,5 juta. Nah, ini kan riba gitu. Iya. Mohon maaf tadi sekali lagi. Jadi baiknya di awal bilangnya gini aja, kalau kamu cash ada potongan harga ya. Jadi harganya 1 juta. Nanti tapi kalau kamu nyicil harga asli 1,5 juta gitu bisa. Ya, asalkan 1,5 juta tidak berubah-ubah, Oh ya. iya, oke. Nggak apa-apa. Mm. Ini cash harganya lebih murah nih. Terus kalau nyicil harganya lebih mahal. Kamu pilih mana? Kamu milih utang dah. Duitnya lagi nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Itu. Yang penting jelas di awal. Akadnya itu jelas. Mau cash atau cicil. Gitu. Ya. Ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Jelas ya? Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah, semoga yang kita pelajari bermanfaat, ya. Semoga menjadikan kita semakin sadar, semakin taat dalam menjalankan ibadah dan muamalat, ya. Terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Baik, cukup sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.